Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 105.721-151-618. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan manajemen resiko di mata kuliah manajemen resiko itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, resiko berhubungan dengan pendekatan metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam suatu bisnis, di mana manajemen risiko adalah suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi atau pengelolaannya, dan mitigasi rasio dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu yang kedua, keterkaitan manajemen dan risiko. Keterkaitan manajemen dan risiko, di mana manajemen itu sendiri adalah suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Adapun risiko di sini adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin akan terjadi, yang tidak pasti. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan manajemen risiko? Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif adalah ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh salah satu misalnya perusahaan seperti pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk resiko yang dialami suatu perusahaan itu sendiri, termasuk bentuk-bentuk resiko yang akan dialami perusahaan, baik itu resiko dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Adapun jenis-jenis resiko di sini saya akan memaparkan 4 resiko. Yang pertama itu adalah manajemen resiko operasional, manajemen hazard, manajemen resiko finansial, dan manajemen resiko strategis. Yang pertama yaitu manajemen resiko operasional. Adalah manajemen ini berkaitan dengan resiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal. Gagal fungsi proses internal di sini misalnya karena human atau error atau kegagalan sistem atau faktor luar seperti bencana dan sebagainya. Yang kedua yaitu manajemen hazard, di mana manajemen hazard berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Apa itu manajemen risiko finansial? Adalah manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta, dan aset sebuah badan usaha. Yang keempat yaitu manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Tujuan dari manajemen risiko ada 6. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan, di mana dengan kita melakukan yang namanya manajemen risiko, memanage bagaimana risiko-risiko yang tidak mungkin, risiko yang tidak pasti terjadi. Di sini kita dapat setidaknya kalau kita melakukan manajemen risiko, tujuannya yaitu melindungi perusahaan. Yang kedua, membantu membuat kerangka kerja. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Yang keempat,
sebagai peringatan untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam artian resiko kedepannya kita tidak ada yang tahu dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi alangkah baiknya jika melakukan yang namanya memanage risiko, supaya kita melakukan antisipasi, yaitu peringatan untuk berhati-hati. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam, sosialisasi